Makanan pedas seringkali identik dengan makanan yang tidak sehat. Hal tersebut disebabkan karena seringkali pengolahan makan pedas mengikut sertakan pemakaian lemak atau minyak yang berlebihan. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas satu resep yang pedasnya cukup berasa tetapi kaya akan protein dan rendah kalori. Jadi ideal untuk pemirsa yang suka pedas tetapi tetap menjaga kesehatan dan berat badannya. Berbahagialah Anda yang gemar mengonsumsi sambal. Selain menambah cita rasa dan menggugah selera, mengonsumsi makanan yang pedas dipercaya memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Benarkah? Banyak sekali kandungan nutrisi yang terkandung dari makanan pedas. Yang pertama tentu saja capsaicin yang merupakan kandungan utama dari makanan pedas. Capsaicin ini terdapat pada cabai. Dan kalau kita lihat dari kandungan nutrisi, itu kaya sekali akan beta-karoten, vitamin C, dan juga asam fenolik. Ketiga hal tersebut merupakan antioksidan yang kuat dan juga memiliki kandungan vitamin C dan vitamin B, dan juga vitamin beta-karoten, vitamin A yang cukup tinggi. Hal tersebut yang membuat cabai atau makanan pedas kaya akan nutrisi. Dari kandungan tersebut, banyak manfaat yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah dari jurnal mengatakan bahwa capsaicin dari cabai itu meningkatkan metabolisme. Metabolisme sangat penting karena kadang-kadang dengan bertambahnya usia, metabolisme kita menjadi melambat. Hal tersebut yang terkadang menjadi masalah ketika seseorang ingin menurunkan berat badan. Yang kedua, karena kandungan antioksidan yang tinggi, maka seringkali capsaicin atau cabai ini juga dikenal sebagai efek antiinflamasi dan anti peradangan. Seringkali juga kita mendengar penambahan cabai pada obat-obatan yang bersifat topikal karena ternyata cabai memiliki efek untuk mengurungkan rasa nyeri dan juga efek untuk menurunkan inflamasi atau peradangan. Dan yang terakhir, ternyata cabai juga memiliki efek antibakteri. Selain itu, cabai juga memiliki efek antiinfeksi sehingga dapat mengurangi terjadinya infeksi terutama dari bakteri. Bagaimana sudah jelaskan manfaat dari mengonsumsi makanan pedas? Kali ini Dr. Vera akan memberikan menu sehat makanan pedas yang rendah kalori. Apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak. Ya, kali ini sebelum kita mulai mengolah bahan-bahannya, kita akan mempersiapkan dulu apa yang kita perlukan. Yang pertama, kita siapkan dulu bahannya yaitu sapo, tahu atau boleh tahu putih biasa, atau bahkan bisa kita ganti dengan tempe sesuai dengan selera pemirsa sekalian. Yang kedua, saya akan menambahkan protein hewani. Kali ini saya memilih dari ayam giling. Kembali, boleh diganti dengan sapi giling atau bahkan udang giling ya. Kemudian saya akan kembali menambahkan proteinnya nih. Jadi tinggi protein nih kali ini masakan kita tambahkan dengan telur, terutama putih telurnya ya. Kemudian bahan lain yang kita siapkan adalah jamur, bebas jamurnya pilihan dari pemirsa sekalian. Kemudian kita siapkan bawang putih untuk menumis, kita siapkan sedikit jahe juga untuk menambah cita rasa, daun bawang kita menambahkan sedikit, kemudian kita tambahkan maizena untuk mengentalkan. Kemudian di sini saya menggunakan campuran beberapa bumbu, antara lain ada soy sauce atau bisa diganti yang sederhana dengan kecap asin. Kemudian kita tambahkan dengan sedikit saus tiram, kemudian ada saus tomat dan juga kita tambahkan dengan saus sambal. Dan yang terpenting nih kayaknya ini dia bintangnya yaitu cabai rawit. Berapa banyaknya tergantung dari selera dan tingkat kepedasan dari masing-masing pemirsa. Itu bahan-bahan yang kita perlukan untuk mengolah tahu cah ayam pedas hari ini. Nah, setelah kita siapkan tahunya, kita akan sedikit menumis tahu. Biasanya kita menggoreng tahu dengan minyak yang cukup banyak, tapi kali ini kita cukup hanya menggunakan 1 sendok makan saja dari olive oil. Oke, setelah cukup panas, maka kita akan menumis tahu tadi. Nah, sambil tahu ditumis, kita siapkan bahan lain, antara lain telur, terutama putih telurnya, sedangkan kuningnya kita akan tidak gunakan. Jadi hidangan kita kali ini tinggi protein sekali ya.
Nah, tampaknya tahunya sudah agak berselaput. Dan kembali lagi nih masalah selera, mau yang agak garing tahunya atau yang masih lunak. Saya biasanya pilih yang masih sedikit lunak. Ya, kita kecilkan dulu. Dan kita sisihkan tahu yang kita sudah masak tadi. Masih dengan menggunakan wajan yang sama, agar menghemat minyak, saya akan hanya menambahkan setengah sendok dari minyak. Nah, minyak ini kita akan gunakan untuk menumis bahan-bahan. Yang pertama, kita akan menambahkan bawang putih. Bawang putih. Dan kita tambahkan sedikit dari jahe yang kita sudah parut tadi. Atau digeprek juga boleh, sesuai dengan selera. Nah, setelah sudah mulai tercium wangi dari bawang putih, kita bisa tambahkan cabai. Nah, sambil menunggu cabainya matang, kita akan menambahkan putih telur tadi yang sudah kita sisihkan dari kuningnya. Kemudian kita juga akan menambahkan protein yang berasal dari hewani. Kali ini saya tambahkan daging ayam. Setelah tercampur rata, baru setelah itu kita masukkan campuran saus yang kita sudah persiapkan sebelumnya. Nah, untuk penderita hipertensi yang harus mengontrol kandungan atau konsumsi dari natrium, kita bisa menurunkan atau mengurangi kadar dari saus tomat, saus sambal, saus tiram yang kita gunakan. Baik, setelah itu kita tambahkan sedikit mix jamur yang kita sudah siapkan sebelumnya sesuai selera. Nah, jamur ini juga sebagai pengganti daging ya sebenarnya untuk para pengonsumsi dari vegetarian. Jadi kandungannya tinggi banget nih si proteinnya. Setelah mulai masak, kita akan tambahkan 1 sendok maizena dengan air. Sedikit. Ini berikan sedikit garam. Oke, sudah mendidih. Ini campurkan di atasnya biar bumbunya meresap. Nah, mudah bukan resep kali ini yang memberikan resep yang kaya akan nutrisi, rendah kalori, tinggi protein, dan lengkap semua kandungan gizinya. Nah, satu resepnya bisa untuk dikonsumsi untuk 4 orang atau 4 porsi. Dan satu porsinya hanya mengandung kurang lebih 250 kalori dan 20%-nya adalah protein. Untuk satu porsinya mengandung kurang lebih natrium sebanyak 900 mg. Dan tadi, kalau untuk penderita hipertensi, kita bisa mengurangi kandungan natriumnya dengan cara mengurangi kandungan dari saus tomat, saus tiram, dan saus-saus lainnya agar aman dikonsumsi. Saya, Dr. Ferawati Sudarma, MGizi SPGK, untuk Hidup Sehat Plus.